Ma'rifatul Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Ma'rifatul Islam dimanapun Anda berada, Alhamdulillah pemirsa dapat berjumpa lagi dengan Ma'rifatul Islam yang kembali akan menyajikan kepada para pemirsa informasi tentang hukum-hukum fikih yang ringkas, praktis, yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan dalil Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'rifatul Islam hari ini, salat Jumat dalam pandangan fikih. Jumat dan salat Jumat. Hari Jumat merupakan hari yang penting bagi kaum muslimin, hari yang memiliki kekhususan dan keistimewaan yang tidak dimiliki hari-hari lain. Allah memerintahkan kaum muslimin untuk berkumpul pada hari tersebut untuk menunaikan ibadah salat di masjid tempat berkumpulnya penduduk. Di sana kaum muslimin saling berkumpul dan bersatu sehingga dapat terbentuk ikatan kecintaan, persaudaraan, dan persatuan. Profesor Dr. Salih bin Ghanim As-Sadlan berkata, hari Jumat merupakan hari terbaik dan termulia yang Allah khususkan untuk umat Islam. Pada hari itu, Allah juga mensyariatkan kaum muslimin untuk berkumpul. Di antara hikmahnya yaitu menjadi sarana perkenalan, persatuan, ukhuwah, saling mencintai dan kerjasama di antara mereka. Jadilah hari Jumat sebagai hari raya pekanan yang terbaik dan menjadi hari yang terbaik. Syekh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin berkata, Jumat dengan didhammahkan huruf jimnya dan disukunkan huruf mimnya berasal dari kata al-jam'u. Dinamakan demikian karena Allah telah mengumpulkan beberapa perkara kauniyah dan syar'iyah yang tidak ada di hari lainnya. Terdapat padanya penyempurnaan penciptaan langit dan bumi, penciptaan Adam dan terjadinya hari kiamat dan kebangkitan manusia. Juga pada hari itu manusia pun berkumpul. Demikianlah Rasulullah SAW kabarkan dalam hadis-hadis beliau, di antaranya adalah sebaik-baiknya hari yang matahari terbit padanya adalah hari Jumat. Pada hari itu Adam diciptakan, masuk dan keluarnya dari syurga, dan hari kiamat hanya akan terjadi pada hari Jumat. Pada hari Jumat, Allah mensyariatkan salat Jumat sebagaimana dinyatakan dalam firman-Nya, Ya ayyuhalladzina amanu, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat pada hari Jumat, maka bersegeralah engkau kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Hukum salat Jumat. Hukum salat Jumat adalah wajib dengan dasar Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Adapun dalil Al-Quran adalah, Ya ayyuhalladzina amanu, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah, fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Dalam ayat ini Allah memerintahkan untuk menunaikannya, padahal perintah dalam istilah usul fiqih menunjukkan kewajiban. Demikian juga, larangan sibuk berjual beli setelah ada panggilan salat menunjukkan kewajibannya, sebab seandainya bukan karena wajib, tentu hal itu tidak dilarang. Sedangkan dalil dari As-Sunnah, Nabi SAW bersabda, hendaklah suatu kaum berhenti dari meninggalkan salat Jumat, atau kalau tidak, maka Allah akan mencap hati-hati mereka, kemudian menjadikan mereka termasuk orang-orang yang lalai. Hal ini dikuatkan dengan kesepakatan ijma' kaum muslimin atas kewajibannya, sebagaimana hal itu dinukil para ulama, di antaranya adalah Ibnu Al-Mundhir, Ibnu Qudamah, dan Ibnu Taimiyah. Siapakah yang diwajibkan salat Jumat? Syekh Albani berkata, salat Jumat wajib atas setiap mukallaf, wajib atas setiap orang yang baligh, berdasarkan dalil-dalil tegas yang menunjukkan salat Jumat wajib atas setiap mukallaf dan dengan ancaman keras bagi meninggalkannya. Salat Jumat diwajibkan kepada setiap muslim kecuali yang memiliki udzur syar'i seperti budak belian, wanita, anak-anak yang sakit, dan orang musafir. Berdasarkan hadis Tariq bin Syihab radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat Jumat wajib bagi setiap muslim dalam berjamaah kecuali 4, hamba sahaya, wanita, anak-anak, dan orang sakit. Sedangkan tentang hukum musafir, para ulama masih berselisih sebagai orang yang tidak diwajibkan salat Jumat dalam 2 pendapat. Pertama, musafir tidak diwajibkan salat Jumat. Demikian pendapat jumhur ulama.
dengan dasar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam seluruh safarnya tidak pernah melakukan salat Jumat, padahal bersama beliau ada sejumlah sahabat. Hal ini dikuatkan dengan kisah Haji Wada sebagaimana disampaikan oleh Jabir bin Abdullah dalam hadis yang panjang. Lalu beliau mendatangi wadi dan berkhutbah, kemudian Bilal beradzan, kemudian iqamah dan salat duhur, kemudian iqamah dan salat asar, dan tidak ada salat sunnah di antara keduanya. Yang kedua, musafir wajib melakukan salat Jumat. Demikian pendapat madhab Zahiriyah, Az-Zuhri dan An-Nakhai. Mereka berdalil dengan keumuman ayat dan hadis yang mewajibkan salat Jumat dan menyatakan tidak ada satupun dalil sahih yang mengkhususkan hanya untuk mukim. Kemudian mana yang lebih kuat? Dari kedua pendapat tadi, maka yang rajih adalah pendapat pertama. Karena kekuatan dalil yang ada, pendapat inilah yang dirajihkan Ibnu Taimiyah. Sehingga setelah menyampaikan perselisihan di antara para ulama tentang kewajiban salat Jumat dan Id bagi musafir, ia berkata, yang jelas, benar adalah pendapat pertama, bahwa hal tersebut tidak disyariatkan bagi musafir karena Rasulullah SAW telah berpergian dalam banyak safar, telah berumrah 3 kali, dan selain umrah ketika hajinya dan berhaji lagi wada bersama ribuan orang, serta telah berperang lebih dari 20 peperangan, namun belum ada seorang pun yang menukilkan bahwa beliau melakukan salat Jumat, dan tidak ada pula salat Id dalam safar tersebut. Bahkan beliau salat 2 rakaat saja dalam seluruh perjalanan safarnya. Demikian juga orang yang memiliki uzur yang dibenarkan syar'i, termasuk orang yang tidak diwajibkan menghadiri Jumat. Orang yang mendapatkan uzur tidak wajib salat Jumat tetapi menunaikan salat duhur bila termasuk mukallaf, karena asal perintah salat Jumat adalah salat duhur. Kemudian disyariatkan salat Jumat kepada setiap muslim yang mukallaf dan tidak memiliki uzur, sehingga mereka yang tidak wajib salat Jumat masih memiliki kewajiban salat duhur. Waktu salat Jumat. Waktu salat Jumat dimulai dari tergelincirnya matahari sampai akhir waktu salat duhur. Inilah pendapat yang disepakati para ulama. Sedangkan bila dilakukan sebelum tergelincir matahari, maka para ulama berselisih dalam 2 pendapat. Pertama, tidak sah. Demikian pendapat jumhur ulama dengan argumen sebagai berikut, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yusalli al-jum'ah hina tamilu syams. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidaklah salat Jumat ketika matahari condong ataupun tergelincir. Hadis Samahin Al-Aqwa, ia berkata, kami tidak tidur dan makan siang kecuali setelah Jumat. Dan dalam riwayat Muslim terdapat tambahan lafaz fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu pendapat ini menyatakan bahwa makan dan tidur siang dalam adat bangsa Arab dulu dilakukan dengan sebelum tergelincirnya matahari, yaitu sebagaimana yang dinyatakan oleh Abu Qatadah. Dalam juga riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah dan 2 khutbah, kemudian diriwayatkan membaca surat Al-Qaf atau surat riwayat lain surat Al-Furqan, atau dalam riwayat lain surah Al-Jumu'ah dan Munafiqun. Seandainya beliau hanya salat Jumat setelah tergelincir matahari, maka ketika selesai orang yang mendapatkan bayangan benda untuk bernaung dari panas matahari dan telah keluar darinya waktu makan untuk tidur siang. Hadis Jabir bin Abdullah ketika ia ditanya, kapan Rasulullah salat Jumat? Ia menjawab, beliau salat Jumat, kemudian kami kembali ke onta-onta kami lalu menungganginya ketika matahari tergelincir. Syekh Albani berkata, ini jelas menunjukkan bahwa salat Jumat dilakukan sebelum tergelincir matahari. Demikianlah secara singkat uraian pendapat para ulama, dan yang rajih adalah pendapat kedua, yaitu waktu salat Jumat adalah waktu zuhur dan sah dilakukan apabila sebelum tergelincir matahari, sebagaimana dirajihkan Imam Asy-Syaukani dan Syekh Albani. Jumlah yang disyariatkan atau disyaratkan dalam menegakkan salat Jumat. Salat Jumat dilakukan dengan secara berjamaah dan tidak sah apabila dilakukan secara sendirian. Para ulama berselisih pendapat tentang jumlah minimal orang yang menghadiri salat Jumat, terbagi menjadi beberapa pendapat. Pendapat pertama, tidak dadakan, kecuali minimal 40 orang dari orang yang wajib salat Jumat. Demikian ini pendapat Imam Madhab Malik, dan yang masyhur adalah Madhab Ahmad, dan diriwayatkan dari Umar bin Abdul Aziz dan Ubaidillah bin Abdullah bin Utbah. Dalilnya sebagai berikut. Hadis Ka'ab bin Malik. As'ad bin Zararah adalah orang yang pertama yang mengadakan salat Jumat bagi kami di daerah Hazmi An-Nabit dan Harrah Bani Bayadah di daerah Naqi yang terkenal dengan Naqi Al-Khadmat. Saya bertanya kepadanya, waktu itu kalian berapa? Dia menjawab 40. Hadis Jabir yang berbunyi, telah lalu sunnah bahwa setiap 40 orang
ke atas diwajibkan salat Jumat. Kedua, tidak sah diadakan kecuali terdapat 50 orang. Demikian salah satu riwayat Imam Ahmad sesuai dengan hujjah hadis Abu Umamah. Ia berkata, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ala muhsinin jum'atan wa laysa fima duna dhalik." Diwajibkan Jumat pada 50 orang dan tidak diwajibkan pada bawahnya, namun hadisnya lemah. Di sanadnya terdapat Ja'far bin Az-Zubair, seorang matruk. Hadis Abu Salamah, ia bertanya kepada Abu Hurairah, berapa jumlah orang yang diwajibkan salat Jumat padanya? Abu Hurairah menjawab, ketika kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam berjumlah 50. Rasulullah mengadakan salat Jumat. Imam Al-Baihaqi berkata, telah diriwayatkan dalam permasalahan ini hadis tentang jumlah 50, namun sanadnya tidak sahih. Pendapat ini lemah karena dalilnya dhaif ataupun lemah. Pendapat ini lemah karena dalil-dalilnya dhaif dan lemah. Ketiga, harus ada 12 orang dari yang diwajibkan Jumat, kemudian madhab Rabi'ah dan Abdurrahman dan riwayat dalam madhab Malik, mereka berdalil dengan hadis Jabir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri berkhutbah pada hari Jumat, lalu datanglah rombongan dari Syam, lalu orang-orang yang pergi menemuinya sehingga tidak tersisa kecuali 12 orang. Hadis ini tidak dapat dilakukan sebagai patokan ataupun dalil pembatasan hanya 12 orang saja karena terjadi tanpa sengaja dan kemungkinan sebagiannya kembali ke masjid setelah memenuhi mereka. Keempat, disyaratkan paling sedikit 4 orang, demikian pendapat madhab Abu Hanifah, Al-Laits bin Sa'ad, Zufar dan Muhammad bin Al-Hasan dengan berdalil pada firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Mereka mengatakan bahwa kata amanu dalam bentuk jamak plural dan jamak paling sedikit 3 ditambah imam, maka berjumlahnya 4 orang. Ini jelas lemah dalam pengambilan dalilnya. Kelima, disyaratkan paling sedikit 3 orang, seorang khatib dan 2 orang yang mendengarkannya. Demikian riwayat Imam Ahmad, Al-Hasan Al-Basri, Abu Yusuf, Abu Thawr dan salah satu pendapat Sufyan Ats-Tsauri berdalil dengan pernyataan di bawah ini. 3 adalah angka kecil dalam bentuk jamak. Hadis Abu Darda radhiyallahu taala anhu yang berbunyi, tidak ada dari 3 orang di situ perkampungan ataupun pedalaman tidak ditegakkan padanya salat kecuali syaitan akan menguasai mereka. Mereka menyatakan salat yang dimaksud di sini adalah sifat umum meliputi salat Jumat dan yang lainnya. Ini menunjukkan kewajiban salat Jumat bagi 3 orang. Demikian pendapat Ibnu Taimiyah menyatakan bahwa salat Jumat sah diadakan oleh 3 orang, seorang berkhutbah dan 2 orang yang mendengarkannya, dan pendapat ini juga dirajihkan oleh Ibnu Baz rahimahullah taala, Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dan Fatwa Al-Lajnah Ad-Da'imah Saudi Arabia hafizahumullah. Keenam, sah diadakan oleh 2 orang atau lebih, demikian pendapat mazhab Zahiriyah, An-Nakhai, Al-Hasan bin Shalih, Makhul dan At-Tabari. Mereka menyatakan bahwa salat jamaah selain salat Jumat sah dilakukan 2 orang saja secara ijma', dan salat Jumat sama dengan salat jamaah lainnya. Barang siapa yang mengeluarkan darinya salat jamaah lainnya maka harus mendatangkan dalil, dan tidak ada dalil yang ditegaskan dalam masalah ini. Pendapat yang dirajihkan oleh Ibnu Hazm, Syaukani, Muhammad Siddiq Hasan Khan dan Al-Albani. Demikian, inilah pendapat yang rajih insyaallah. Hukum khutbah Jumat. Menurut pendapat yang rajih, khutbah Jumat merupakan satu kewajiban dalam salat Jumat dengan dalil sebagai berikut. Firman Allah Ta'ala, Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah. Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan salat pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli, yang itu adalah lebih baik bagimu. Dalam ayat ini Allah memerintahkan kepada kita agar bersegera mengingat Allah Ta'ala setelah mendengar azan. Dan setelah azan ada khutbah. Dengan demikian firman Allah Ta'ala, Fas'au ila dzikrillah, meliputi khutbah juga. Apabila bersegera mendengarkan khutbah merupakan kewajiban, maka tentunya khutbah menjadi wajib, karena bersegera datang mendengar khutbah merupakan wasilah dan tujuannya adalah khutbah. Sehingga menurut kaidah yang baku, bila asalnya wasilah adalah wajib, maka tentu yang dituju menjadi pasti wajibnya. Nabi SAW melarang pembicaraan ketika imam berkhutbah, menunjukkan kewajiban mendengarkannya dalam hal ini. Menunjukkan bahwa khutbah wajib didengar. Nabi SAW senantiasa berkhutbah dalam salat Jumat dan sekalipun tidak pernah meninggalkannya. Hal ini menunjukkan juga wajibnya khutbah dalam salat Jumat. Seandainya khutbah tidak diwajibkan, maka tidak ada bedanya dengan salat-salat lainnya dan orang tidak dapat mengambil manfaat dari pertemuan tersebut. Pertama, apakah menghadiri khutbah menjadi syarat sahnya salat Jumat? Pertama, tidak disyaratkan menghadiri khutbah. Seandainya seseorang hanya mendapati salat Jumatnya saja, maka dianggap sah dan sudah mencukupi Jumatnya.
Demikianlah pendapat Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Anas bin Malik, Sa'id al-Musayyab, dan Al-Hasan al-Basri. Kedua, disyariatkan menghadiri khutbah, sehingga seseorang yang tidak menghadiri khutbah maka harus salat 4 rakaat. Demikian pendapat Atha, Taus, Mujahid, dan Makhul dalam riwayat kedua dari Imam Malik. Mereka berdalil bahwa khutbah adalah syarat sahnya Jumat, sehingga tidak sah Jumat seseorang yang tidak mendapati khutbah, padahal Allah Ta'ala berfirman, fas'au ila dzikrillah. Ibnu Qudamah merajihkan pendapat pertama dengan hadis Abu Hurairah yang berbunyi, barang siapa yang mendapatkan 1 rakaat dari sholat Jumat, maka ia mendapatkannya. Demikian ini pendapat yang rajih. Kapan dianggap mendapatkan sholat Jumat? Telah jelas dari pembahasan tadi bahwa menghadiri khutbah bukan merupakan syarat Jumat, sehingga seseorang yang mendapatkan sholat Jumat bersama imam, berarti dia telah menunjukkan mendapatkan sholat Jumat sempurna. Lalu, kapan seseorang dikatakan oleh mendapatkan sholat Jumat bersama imam? Pertama, dianggap dapat salat bersama imam bila mendapatkan 1 rakaat bersama imam. Demikian pendapat jumhur ulama. Yang kedua, dianggap mendapatkan salat Jumat selama mendapatkan salat bersama imam walaupun itu hanya sedikit seperti dalam tasyahud saja. Demikian pendapat mazhab Abu Hanifah. Berdalil dengan qiyas terhadap seorang musafir yang mendapatkannya, yaitu imam muqim. Walaupun hanya mendapat sedikit dari salat imam muqim tersebut, maka ia wajib menyempurnakannya salat dengan sempurna. Ketiga, tidak mendapatkan salat Jumat tanpa mendengar khutbahnya. Demikian ini pendapat Atha, Taus, Mujahid, dan Makhul berdalil dengan hadis Ibnu Umar yang berbunyi, khutbah dijadikan sebagai pengganti 2 rakaat. Jika ia tidak mendapatkan khutbah, maka hendaklah salat 4 rakaat. Dari ketiga hal tersebut yang dianggap rajih ialah pendapat pertama karena keabsahan hadis yang dijadikan dalil tersebut. Sedangkan hadis pendapat ketiga merupakan hadis yang lemah karena sanadnya terputus. Ada riwayat Yahya bin Abi Katsir dan Ibnu Umar, dan Yahya tidak mendengarkan hadis dari Ibnu Umar secara langsung. Apa yang diperbuat orang yang tidak mendapatkan salat Jumat bersama imam? Seseorang yang tidak menepati salat Jumat karena udzur, maka diwajibkan salat zuhur 4 rakaat berdasarkan hadis Ibnu Mas'ud. Syekh Albani berkata, dalam hadis Ibnu Mas'ud terdapat isyarat bahwa salat zuhur adalah asal dan ia wajib bagi orang yang tidak salat Jumat. Hal ini dikuatkan dengan beberapa hal berikut. Sudah sangat maklum bahwa Rasulullah SAW dan para sahabatnya salat zuhur pada hari Jumat jika dalam perjalanan, namun mereka salat dengan kasar. Seandainya asal kewajiban pada hari Jumat adalah salat Jumat, tentulah mereka akan salat Jumat. Abdullah bin Mi'dan dari neneknya ia berkata, Abdullah bin Mas'ud telah berkata kepada kami, jika kalian kaum wanita salat Jumat bersama imam, maka salatlah dengan salatnya. Dan jika kalian salat di rumah kalian, maka salatlah 4 rakaat. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dan sanadnya sampai kepada nenek Mi'dan. Sedangkan neneknya ilmu Mi'dan yang belum mengetahuinya, nampaknya ia seorang tabi'in dan bukan sahabat, namun hal ini dikuatkan dengan Al-Hasan al-Basri yang tentang wanita yang datang pada masjid pada hari Jumat bahwa ia salat dengan salat imam dan itu cukup baginya. Dalam satu riwayat lain ia berkata, dulu kaum wanita salat Jumat bersama Nabi dan disampaikan kepada mereka, janganlah kalian keluar kecuali tidak tercium dan dari kalian yaitu bau minyak wangi. Isnad keduanya riwayat ini sahih di dalam riwayat lain dan dari jalur periwayatan. Dulu kaum wanita muhajirin salat Jumat bersama Rasulullah SAW, kemudian mencukupkan mereka dari salat zuhur. Kemudian Syekh Albani mengatakan, barang siapa yang menganggap bahwa asal kewajiban pada hari Jumat adalah salat Jumat, dan jika tidak mendapatkannya atau tidak diwajibkan atasnya seperti musafir dan wanita-wanita, hanya salat 2 rakaat, berarti ia telah menyelisihi nas-nas ini dengan tanpa hujjah. Saya mendapatkan As-San'ani menyebutkan dalam Subulus Salam seperti hal yang telah saya jelaskan dan menyebutkan bahwa jika tidak didapati seseorang maka menurut ijma' ia wajib salat zuhur karena ia adalah asal. Demikian penjelasan utama tentang hal ini. Apakah masih kurang dari kejelasan yang diwajibkan oleh kami? Maka tidak perlu sungkan ataupun ragu untuk segera bertanya kepada kami. Dan bagi para pemirsa Insan TV, apabila pemirsa memiliki kritik, saran ataupun masukan, maka tidak perlu sungkan ataupun ragu untuk mengirimkannya ke redaksi Insan TV sebagaimana yang tertera di layar kaca Anda. Ma'rifatul Islam akan menerima semua saran, kritik dan masukan serta pertanyaan pemirsa dengan rasa syukur dan tangan terbuka. Akhir kata terima kasih. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.